Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ferry Amsari, ini kan Bang Ferry juga menganalisis apa peta kecurangan. Ini tadi salah satu. Yes. Bentuk lainnya seperti apa lagi peta kecurangannya? Ada dua rencana. Satu membahas soal tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan kecurangan yang kita namakan peta titik rawan kecurangan. Kedua, bicara soal kecurangan di hari H dalam www.kecurangan.com yang bentuknya juga peta. Saya mau jelaskan satu-satu, Bang. Titik rawan kecurangan yang berbasis kebijakan dan tindakan aparat itu sudah banyak terjadi. Salah satunya kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri menentukan penjabat kepala daerah. Kenapa ini ada korelasi kecurangan? Ini banyak kaitannya. Dalam peta kita petakan berapa sih jumlah penjabat dan ditempatkan di mana. Lalu kita beri warna di peta. Kalau gubernur kita beri warna orange. Kita lihat 20 gubernur yang sudah menjadi pejabat itu merata di setiap pulau ada, tetapi belum penuh wilayah itu. Tapi begitu kita kasih warna daerah-daerah yang terdiri dari penjabat bupati dan wali kota, penuh tuh Bang, dari Sabang sampai Merauke sudah ada penjabat-penjabat yang dilantik Presiden Joko Widodo. Apa korelasi penentuan penjabat ini dengan kecurangan? Salah satu bentuk kecurangan, dilarang kepala desa mendeklarasikan dirinya mendukung salah satu pasangan calon. Ini berbagai kelompok asosiasi kepala desa sudah mendeklarasikan dirinya mendukung pilihan Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, anaknya, dalam berbagai pertemuan di Jakarta. Sudah transparan. Vulgar. Artinya kalau secara undang-undang, kepala desa ini harus diberikan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi kepala desa menurut undang-undang adalah kepala daerah, di wali kota, dan kalau naik nanti ke gubernur. Kalau kita lihat peta, sudah penuh nih kepala daerah oleh orang Pak Presiden Jokowi. Jadi semua orangnya Jokowi. Semua orang Jokowi. Jadi kepala desa yang mendeklarasikan pilihan Jokowi sudah pasti tidak akan diberi sanksi. Wong kepala daerahnya adalah orang-orang Jokowi. Makanya saya bilang, mana ada kepala desa yang kena sanksi setelah mereka mendeklarasikan dukungan ke presiden pilihan Pak Jokowi, calon presiden pilihan Pak Jokowi. Ya karena kepala daerahnya sudah orang Pak Jokowi. Yang berdasarkan penunjukan ya? Penjabat penunjukan ya? oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri. Ini korelasi pentingnya untuk kecurangan yang perlu kita awasi dan waspadai. Dari 198 kepala daerah yang ditunjuk, kalau kita perhatikan DPT yang mereka kelola di bawah wilayah kekuasaan mereka, itu sebesar 102 juta daftar pemilih tetap, setengah jumlah DPT nasional. Agak matching dengan cerita 50% terpemilih dan satu putaran kan, Bang? Ya. Sudah dikondisikan. Dikondisikan. Kalau kita lihat lagi korelasinya di tingkat terbawah, karena kepala desa adalah satuan pemerintahan terendah, ada 8 organisasi kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada 02 di hadapan Pak Jokowi atau melalui orang-orangnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat sebaran organisasi 8 kepala desa dan kepala desa yang mereka kuasai di organisasi ini, DPT-nya menarik. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Jadi kalau cerita 50% dengan konsep yang sudah disiapkan, kayaknya semakin matching dan semakin beralasan. Jadi ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang
akan kita buktikan, yaitu kecurangan sistematis dan struktural. Sistematis itu kan berjenjang, ya, strategis begitu ya, diatur sedemikian rupa melalui kebijakan, peraturan gitu ya. Struktural melibatkan penjabat, baik Menteri Dalam Negeri, Presiden, Kepala Daerah, Kepala Desa, ya, TSM. Tinggal M-nya lagi, TS-nya sudah. Jadi ada korelasi. Nah, ini satu kebijakan dan tindakan terkait penjabat. Belum lagi kecurangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Kalau kita petakan kecurangan-kecurangan yang terjadi, banyak hal yang menarik terkait penyelenggara pemilu, Bang. Salah satu yang menarik adalah verifikasi partai politik. Di dalam kasus ini, kita melihat hampir seluruh penyelenggara pemilu di bawah KPU dan Bawaslu terlibat di dalam kecurangan. Kita punya alat buktinya, datanya, yang sudah pernah kita laporkan ke DKPP. Dan itu mengindikasikan, selain disupport oleh kepala daerah, penjabat kepala daerah, kepala desa, akan banyak ruang support pemenangan secara curang melalui penyelenggara pemilu. Salah satu partai saya tidak sebut, Bang, nanti akan dilaporkan karena ini mendekati tahun pemilu. Mereka mendapatkan dukungan kecurangan di 34 provinsi sehingga bisa lolos menjadi peserta pemilu. Rejim ini yang bermain. Sebab penyelenggara ini kebetulan dipilih oleh salah satu tim sukses Pak Presiden Jokowi yang menjadi anggota KSP jadi ketua seleksi. Maka tidak heran ada anggota yang mendaftar dalam seleksi KPU RI, dia sakit, tidak ikut CAT, tapi lulus. Ada indikasi-indikasi kecurangan, bukti-bukti kecurangan awal yang kita akan rangkai dari penjabat, kepala daerah, kepala desa, penyelenggara pemilu, dan nanti kita akan mengeluarkan relasi dengan kebijakan TNI Polri. Jadi suatu kecurangan masif yang melibatkan banyak struktur kenegaraan. Jadi sampai kalau saya lihat itu petanya ya, tadi yang Bang Ferry ceritakan, nanti juga bisa ada kaitan-kaitannya penggunaan aparat seperti TNI dan Polri. Baik berupa kekerasan, tekanan, dan lain-lain yang melibatkan aparat, oknum-oknum aparat tertentu di wilayah tertentu. Salah satu misalnya muncul kemarin ada foto Dandim walaupun dibantah dan sebagainya. Tapi yang kedua belum nih, Bang. Ya, silakan. Yang kedua adalah soal kecurangan di hari H. Money politik, ya, ancaman di hari H, pencoblosan tidak tepat waktu, tidak sesuai waktu, pencoblosan di daerah 3T. Nah, ini yang kita akan buat dalam peta yang bergerak, terisi berganti sesuai laporan kecurangan. Kenapa peta, Bang? Karena kita akan sulit membuktikan melalui kertas onggokan-onggokan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Tahun 2019 banyak kontainer, tetapi tidak satu pun bisa menjelaskan kecurangan. Betul. Tidak ada waktu itu 9 orang hakim konstitusi membaca kontainer-kontainer itu. Banyak banget. Waktunya 14 hari kerja. Banyak, waktu terbatas, nggak bisa. Kita ganti dengan alat bukti digital berdasarkan laporan publik. Jadi kalau Bang Abraham melapor di TPS Abang, ternyata terjadi kecurangan, Abang videokan, laporkan TPS-nya, laporkan siapa pelakunya, apa yang mereka lakukan dalam bentuk video atau foto, lalu dikirim ke platform kita, ke website kecuranganpemilu.com. Lalu kalau dideteksi oleh verifikator, dinyatakan layak sebagai alat bukti, maka alat bukti Abang itu akan tersimpan dan akan dideteksi di mana TPS provinsinya atau kabupaten kotanya. Dia akan muncul. Kalau di sana sudah ada 25 kecurangan, begitu Abang masukkan jadi 26. Di MK akan terlihat seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau kemudian gambarnya curang betul semua, nah tinggal diklik. Hakim kita minta silakan yang mulia buktikan di peta yang banyak yang sudah ada gambaran kecurangan ini, mau yang mana yang kami mau buktikan. Semua sudah ada alat buktinya sendiri. Kalau diarahkan kursornya akan tergambar berapa banyak jumlah keseluruhannya, apa saja jenis kecurangannya. Kalau diklik akan terlihat alat buktinya. Nah, alat bukti itulah akan kita pertontonkan di hadapan publik. Mudah-mudahan Hakim MK berpihak kepada kebenaran. Kalaupun tidak berpihak kepada kebenaran, publik sudah melihat kebenaran seperti apa yang sedang dipertontonkan dan keadilan seperti apa yang sedang diperjuangkan dan bagaimana putusan MK terhadap keadilan itu. Jadi kita mau pakai hakim yang ke-10, yaitu publik luas melihat soal kebenaran. Berani nggak MK membongkar satu persatu kecurangan secara bertahap yang kita tampilkan dalam peta? Jadi akan ada 2 nih, Pak. Jadi hakim ke-10 itu rasa keadilan ada. Rasa yang
keadilan yang ada di masyarakat. Jadi masih ada lagi bentuk kecurangan? Dua itu mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan sama. Kalau saya melihat gambaran tadi yang disampaikan Bung Ferry dengan sistem yang luar biasa, berarti validitasnya agak sulit terbantahkan, ya. Mudah-mudahan kalau agak publik sulit. semua terlibat, Bang. Iya, karena kan begini Bang, saya ini lawyer 20 tahun jadi lawyer, baru jadi ketua KPK jadi biasa beracara. Saya melihat validitasnya itu agak sulit diterbantahkan di depan persidangan, ya. Mudah-mudahan, Bang. Kita akan latih publik supaya, karena gini kita harus ingat, Bang, ini belajar dari 2019. 2019 itu banyak video publik yang menggambarkan kecurangan. Orang coblos di balik layar. Tapi publik lupa, kita belum latih publik waktu itu. Harus ada aldi yang valid ukurnya. Kalau pakai logika teman-teman jurnalis, harus memenuhi 5W 1H, kurang lebih gitu. Kan kita tidak tahu video itu di mana sih TPS-nya. Nah, itu problematika karena ada 800.000 lebih TPS, tapi nggak tahu ini TPS yang mana. Nah, hari ini kita beda, Bang. Kita minta publik nanti ada pelatihan-pelatihan terbuka, online, offline, yang menceritakan bagaimana mengumpulkan alat bukti yang layak. Dan kalau publik juga belum tahu, kita akan sebarkan informasi sehingga mereka bisa membuat alat bukti yang patut, yang tidak bisa dibantah oleh MK atau penyelenggara atau pihak yang melakukan kecurangan. Luar biasa ini platformnya Bang Ferry. Bang Ferry, ini Bang Ferry sudah mengungkapkan ya peta kecurangan ya. Dan saya melihat jangan-jangan ini yang segera direspon oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, sehingga kemarin Pak Mahfud itu membentuk Satgas. Satgas apa tuh? Anti pemilu curang. Pokoknya ada Satgas pemilu curang. Walaupun memang kalau kita lihat ini Pak Mahfud ini sejarahnya selalu membentuk Satgas ya. Saya salah satu anggota. Ya, selalu buat Satgas. Tapi mudah-mudahan Satgas yang dibentuk kali ini untuk pemilu curang ini beda dan menghasilkan sesuatu, walaupun yang lalu-lalunya kurang menghasilkan sesuatu. Tapi oke, kita apresiasi Menko Polhukam membentuk Satgas pemilu curang dan Pilpres curang. Apakah karena sudah adanya Satgas yang dibentuk oleh Menko Polhukam dan tadi yang Bang Ferry sampaikan peta kecurangan Pilpres dan pemilu, ini kan membuka mata semua masyarakat Indonesia bahwa ternyata sebelum hari H itu sudah berlangsung kecurangan yang maksud, sudah berlangsung yang namanya pengerahan aparat yang seharusnya netral kok diarahkan untuk mendukung paslon-paslon tertentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat aparat bergerak yang tadinya harus netral menjadi tidak netral, bisa dipastikan bahwa yang mendorong aparat ini adalah orang yang punya kekuasaan besar. Oleh karena itu, menurut saya, apakah dengan berbagai macam dugaan kecurangan ini, maka sudah sangat kuat alasan seperti lagi-lagi yang diungkapkan oleh Mahfud ketika menerima petisi 100 bahwa pemakzulan bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan sekarang ini. Orang yang paling kuat di Republik ini dalam sistem presidensial adalah presiden. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan presiden dalam kecurangan pemilu. Presiden sendiri yang menyatakan terbuka bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu kali ini demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi subjek hukum yang Abang maksud dalam pertanyaan itu, saya jawab bahwa itu adalah presiden. Kalau presiden melakukan cawe-cawe, itu adalah pelanggaran hukum dan demokrasi konstitusional. Di dalam Undang-Undang Dasar, jika presiden amati dan orang-orangnya amati dengan baik, presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat di-impeach. Apa makna impeach? Impeach ini digugat, Bang. Belum sampai ke pemakzulan. Pemakzulan nanti di MPR. Menggugat presiden adalah mekanisme konstitusional. Begitu juga dengan mekanisme pemakzulan. Itu sebabnya diatur di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua kriteria dapat memakzulkan presiden melalui impeachment. Satu, jika presiden melanggar hukum berupa 5 hal. Satu, suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, misalnya katakanlah narkoba, mencuri, cuci uang dan segala macam, pemerkosaan. Yang terakhir, perbuatan tercela. Dalam terminologi hukum tata negara ini misdemeanor. Apa perbuatan tercela atau misdemeanor itu? Adalah segala cela yang dianggap publik tidak patut dilakukan presiden. Contoh, pelanggaran moral dan etika. Kalau ada presiden di hadapan orang banyak menyatakan, saya tidak
tidak akan melibatkan anak-anak saya dalam politik. Tapi besok pagi tiba-tiba dia jadi wali kota, jadi calon wakil presiden misalnya ya, jadi ketua partai politik dalam 2 hari. Ini misalnya ya, itu bisa dianggap kebohongan publik. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 2013 lalu, pemilihan gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.